Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi dari praktikum ya, tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis piranti bergerak ya. Jadi ini soalnya ya, kita disuruh membuat proyek untuk menampilkan data API nama-nama dari cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat ini ya. Sudah tertera di soal. Lalu disuruh membuat tampilan aplikasi mobilenya dengan tampilan seperti ini ya. Dengan menambahkan atau menampilkan atribut, kolom, rank, name, simbol, dan pris USD dengan tampilan layar ya. Ini kayak gini tampilannya. Kita disuruh membuat eh, proyek ya dengan API, nanti disuruh tampilan aplikasi mobilenya seperti ini. Tampilkan dan jelaskan file yang Anda buat untuk menampilkan data, sertakan source kode. Oke, langsung aja ya kita ke tanggapan dari tugas 3 ini. Kita buka command prompt ya untuk buat Ionicnya. Kita masuk ke programnya dulu ya, folder programnya. Kita ke CD, kita copy dulu file programnya. Nah, ini udah masuk programnya. Sekarang kita install npm ya. Kita install npm Ionic npm. Nah, sebelum menginstal Ionic, npm-nya pastikan sudah terinstall ya. npm sama Node.js-nya udah terinstall di komputer atau laptop. Selanjutnya kita buat project baru dengan template blank ya. Kita tulis komennya Ionic star. Kita kasih nama apa ya? Crypto app aja ya. Crypto app. Tipenya menggunakan tipe React ya. Tipenya menggunakan tipe React. Oke, kita enter. Kita tunggu untuk membuat programnya. Kita pencet N aja. Nah, udah ya. Selanjutnya kita masuk ke folder ini ya, ke folder crypto app yang kita buat tadi.
Nah, setelah masuk ke foldernya, kita install Axios-nya ya. Kita install Axios untuk request HTTP nanti. npm install Axios. Kita enter. Nah, setelah kita membuat programnya, sekarang kita buat kodenya ya di VS Code. Kita ketik kode aja di sini bisa titik. Nah, nanti dia buka sendiri. Nah, ini udah ada ya. Ionic-nya sudah terinstall di komputer dan sudah bisa di eh, program di VS Code. Selanjutnya kita akan isi programnya ya. Kita isi di sini. Kita buat di sini program untuk memanggil API-nya sama untuk mempercantik atau membuat tampilannya responsif menggunakan CSS ya. Ini di sini bisa sama di variabel CSS-nya. Oke, langsung aja kita buat programnya ya. Kita buat programnya, kita impor. Oke, sekarang kita sudah memasukkan programnya atau codingannya ke dalam Ionic ya, ke dalam home tsx. Terus juga kita udah masukkan CSS-nya juga, home CSS dan variabel CSS juga kita sudah memasukkan programnya ya. Nah, jadi untuk penjelasan singkat dari program ini, dari home tsx ini, jadi ini adalah impor dan setup awal ya. Jadi kita impor komponen Ionic seperti uh, Ion page, terus Ion header, Ion content, Ion button, sama yang lainnya ya. Di sini ada label, item, title ya. Kita juga impor React hooks-nya, use state sama use effect ya. Use state sama use effect untuk mengelola state dan life cycle komponen gitu. Selanjutnya kita juga ada state crypto sama loadingnya ya. Jadi state crypto ini digunakan untuk menyimpan data list cryptocurrency dari API. Jadi state loading untuk menandai apa namanya? Apakah aplikasi sedang dalam proses mengambil data gitu. Terus juga ada ini ya, feeds data nih. Feed data ini fungsinya ini dipanggil untuk nantinya request data ke API ya, API yang eh, ada di soal tadi menggunakan Axios ya. Karena kita udah install Axios tadi. Nah, setelah data diterima, kita simpen Cryptos ini dan set loading ke false ya. Jadi kalau gagal atau lognya error dan set loadingnya tetap false gitu. Ini juga ada use effect ya, use effect. Jadi fungsi ini otomatis menjalankan fetch data sekali saat komponen pertama kali dimuat gitu. Jadi datanya langsung diambil saat buka aplikasi. Nah, untuk tampilan sama struktur halamannya kita buat bagian ini ya. Ini untuk tampilan sama struktur halamannya. Jadi di bagian headernya itu ada toolbar dengan judul dan tombol refresh di kanan atas nantinya. Terus ketika ketika tombol refreshnya ditekan,
nanti feeds datanya dipanggil ulang untuk kayak update data gitu. Nah, kalau data sedang dimulai, ya saya juga membuat tampilan menampilkan spinner loading ya. Kita menggunakan ion spinner untuk meloadingnya. Jadi kalau data udah siap, tampilan list menggunakan ion list, ion item, dan tiap itemnya menampilkan rank, nama, simbol, dan harga USD coin cryptocurrency-nya gitu. Untuk styling CSS-nya kita buat simpel aja sih untuk styling CSS-nya supaya rapi aja untuk mempercantik tampilan gitu. Jadi dari mulai warna header, tombol refresh, kayak list dengan bayangan dan radius gitu, sampai kayak teks yang rapi sama nyaman dilihat aja untuk desain responsif supaya pas tampil di layar mobile ya. Jadi pas tampil di layar mobile itu desainnya responsif. Mungkin itu aja sih, kita langsung running aja kali ya programnya. Sekarang kita running belum belum ini, lupa tadi apa ya, home tsx belum ngimpor variabel CSS-nya. Kita ketik aja impor. Nah, sekarang kita save ya. Ini udah kita save, save, ini save gitu. Sekarang kita jalankan aja ya programnya. Ionic. Nah, ini programnya sudah ada ya. Kita refresh. Nah, udah ada semua ya, komplit. Dari Bitcoin sampai ke Chonky. Ini meme coin kali ya. Nah, jadi project aplikasi ini aku buat pakai Ionic sama React ya. Jadi aplikasinya nanti bisa dijalankan di browser maupun di HP Android. Kayak aplikasi natif lah bentuknya. Jadi fungsi utama aplikasi ini buat nampilin daftar cryptocurrency aja dari API online. Jadi datanya itu selalu update. Nah, untuk di bagian depan ya ada judulnya, toolbar, pakai toolbar ya. Pakai warna biru biar enak aja dilihat. Terus di kanannya ada tombol refresh ya. Karena ada tombol refresh buat kita ambil data terbaru langsung dari server, jadi nggak perlu reload halaman. Nah, untuk tampilan daftar koin kripto dibuat pakai list juga. Jadi setiap itemnya tampil informasi lengkap ya. Informasi lengkap kayak ranking, terus nama, simbol, sama harga di dalam dolar ya. Nah, juga biar biar makin cakep, aku kasih efek bayangan atau warna latar putih ya supaya modern sama nyaman dipandang aja gitu. Nah, selain itu, jadi waktu loading data ada spinnernya ya. Nah, ini spinner ya. Waktu loading data ada spinner buat nunjukin kalau aplikasi lagi proses fetch data. Jadi pengguna tahu nih kalau aplikasi aktif dan nggak bikin ngehang. Nah, untuk style aplikasinya diatur supaya responsif ya. Jadi saya atur supaya responsif, artinya tetap enak dilihat di layar HP kecil sampai tablet. Ini dibuat pengguna
apa sih buat pengalaman pengguna yang biar semut aja, biar semut sama gampang pakainya. Kita coba ya untuk pengguna dari HP sampai tablet. Salah. Spek. Nah, ini iPhone 14 Pro Max kita coba. Nah, seperti ini ya untuk tampilan di HP iPhone 14 Pro Max nih. Kita pakainya di inspect aja. Refresh, refresh. Coba di tablet ya. Tablet mana tablet? iPad, iPad. Nah, kayak gini ya kalau di tablet. Ini Asus ZenBook. Jadi semua aplikasi, semua HP responsif ya. HP maupun tablet. Tuh. Ah, jadi mungkin itu aja ya penjelasan singkat dari tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis piranti bergerak ini. Saya mohon maaf ya, kurang atau lebihnya penjelasan mohon dimaklum ya, karena masih belajar juga. Jadi mungkin itu aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.